Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang Bapa menyatakan kasih-Mu Bapa dan juga mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami Bapa. Sebentar ini kami ingin membaca sedikit bagian dari firman-Mu, kiranya Engkau menuntun kami agar sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Senin 27 April 2026 yang berjudul Suatu Tempat. Yesus adalah teladan sempurna kita dalam segala hal, termasuk dalam hal saat teduh secara pribadi bersama Allah. Apakah yang dikatakan Markus 1 ayat 35 tentang waktu Yesus bersama Allah? Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Meskipun ini hanya satu ayat, kita bisa belajar banyak dari teladan Yesus di sini. Jauh sebelum matahari terbit, Yesus menjauhkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, mencari tempat sunyi dan tenang agar ia dapat bersekutu dengan Bapanya. Bisakah Anda membayangkan pemandangannya? Yesus duduk di tepi danau Galilea atau di lereng bukit, berdoa dan berbicara dengan Bapanya sebelum dunia di sekitarnya bangun. Meskipun ayat ini menggambarkan komitmen Yesus terhadap doa, kita bisa melihat dengan jelas bahwa waktu bersama Allah adalah prioritas utama baginya. Tidak diragukan lagi bahwa waktu inilah yang memberi kekuatan kepadanya untuk menghadapi semua yang harus ia lalui. Jika Yesus membutuhkan waktu seperti ini untuk memulai harinya, betapa lebih kita membutuhkannya. Allah berkata, "Carilah wajahku," dan Ia berharap bahwa kita menjawab, "Wajah-Mu kucari, ya Tuhan." Mazmur 27 ayat 8. Saudara-saudara, apakah yang dikatakan 1 Tawari 16 ayat 11 tentang bagaimana kita harus mencari wajah-Nya? 1 Tawari 16 ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Apakah Anda memiliki tempat khusus di mana Anda bisa pergi setiap pagi untuk bersekutu dengan Allah? Mungkin Anda bisa duduk di kursi dekat jendela, di tempat sunyi di luar rumah, atau bahkan di meja makan, di mana Anda bisa datang setiap hari untuk duduk di kaki Yesus dan belajar dari firman-Nya. Duduk di kaki Yesus adalah tempat terbaik untuk berada dalam Lukas 10 ayat 39 ayat 42. Dengan membentuk kebiasaan harian untuk pergi ke tempat tertentu guna menghabiskan waktu bersama Allah, Anda akan lebih mungkin untuk kembali ke sana setiap hari. Jangan berkecil hati jika Anda sesekali melewatkan waktu tersebut, karena kadang ada keadaan darurat yang membuat Anda tidak bisa melakukannya. Namun, usahakan agar tidak terlalu banyak hari, minggu, atau bahkan bulan yang berlalu tanpa waktu bersama Allah. Ingatlah bahwa memiliki hubungan yang tetap abiding dengan Allah adalah keputusan harian, dan Anda bisa memulainya kembali hari ini jika Anda memilih untuk melakukannya.
selama pekan yang lalu, berapa banyak waktu yang telah Anda habiskan dalam doa dan membaca Alkitab? Saudara-saudara, apakah yang dikatakan jawaban Anda tentang perubahan prioritas yang mungkin perlu Anda buat? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami datang kembali kepadamu, Bapa mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Bapa, kami sudah mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu mengenai tentang waktu, Bapa. Kiranya Engkau bisa menuntun kami agar kami bisa dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga Bapa untuk orang-orang yang di sekitar kami. Mungkin ada yang sakit, Engkau sembuhkan, ataupun yang sedang dalam ada pergumulannya. Kiranya Engkau memberikan mereka petunjuk jalan ataupun tuntunan Roh Kudus-Mu saja Bapa. Inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.